Assalamualaikum Bu Sonia, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sonia? Waalaikumsalam Ibu, selamat sore Ibu. Kabar baik Ibu, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Gini Bu Sonia, saya dengar hari ini Ibu Sonia ingin mengadakan coaching. Benar seperti itu Bu Sonia? Iya Bu, saya hari ini melakukan coaching bersama Ibu. Baik, Bu Sonia, sebelum melakukan coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan atau beberapa hal terhadap Bu Sonia ya? Boleh. Pertama, ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik dalam kegiatan coaching, baik untuk coachee maupun coach. Kemudian dalam kegiatan coaching diharapkan mengikuti alur cerita dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang terbuka dan berbobot kepada coachee. Kemudian bagaimana coachee juga bisa merespon pertanyaan yang nanti akan Ibu Sonia sampaikan, dan jangan lupa untuk mengikuti prinsip dari coaching itu sendiri. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, reflektif, dan melaksanakan kompetensi. Nah, di sini pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Ibu Mary, potensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu nantinya dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi oleh Ibu sendiri, dan dengan menggali potensi yang Ibu yang akan direncanakan sesuai dengan rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk bertanggung jawab. Oke Bu Sonia. Nah, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Sonia kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin dari coaching yang akan saya lakukan ini, coaching saya Ibu Covid bisa menemukan solusi dalam permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari penyelesaian. Baik, Bu Sonia, berarti indikator dari coaching ini adalah agar coaching itu berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, Bu. Baiklah, demikian dulu mungkin diskusi kita pada sore hari ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Covid. Semoga nanti bisa berjalan baik. Nantinya setelah melakukan coaching, nanti kita akan lanjut berdiskusi. Baik, Bu Sonia, silahkan. Baik Bu Neri, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Sonia. Selamat sore Bu Sonia. Selamat sore Bu Fit. Maaf Ibu, apakah Ibu sekarang lagi sibuk? Iya Bu Fit, saya lagi senang Ibu. Begini Bu Sonia, tadi kan saya mengajar di kelas 10 PPSM 1 pada jam 9 Nah, pada saat saya mengajar kimia tersebut, saya merasa murid di kelas 10
model yang tadi itu Bu. Kalau berdasarkan hasil pembelajaran yang saya lakukan tadi itu Bu, itu belum sesuai Bu, karena berdasarkan respon dari murid saya itu sepertinya model ini tidak sesuai dengan karakter mereka Ibu, sehingga dalam proses pembelajaran mereka tidak terlalu aktif di dalam kegiatan tersebut Ibu. Oh, saya setuju dengan tanggapannya Ibu Pupit. Berarti sesuai dengan respon murid kelas 10 tadi Bu terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan, berarti model pembelajaran yang Ibu gunakan belum sesuai dengan karakter yang Ibu. Kalau kita beri rentang skala terbesarnya di poin 10, kira-kira berapa motivasi dari kelas Ibu terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau berdasarkan hasil yang tadi Ibu, saya kira itu di level 4 sampai 5 Ibu. Ibu seperti itu Ibu. Berarti Bu, motivasinya dari poin 4 sampai 5 ya Bu ya. Ibu sendiri pengennya di rentang berapa secara motivasinya Ibu? Kalau saya sendiri Bu inginnya nanti rentang motivasi murid saya itu paling tidak sih Bu itu ada di poin 8, nah udah itu Bu kalau berdasarkan kemampuan dari anak saya itu Bu. Jadi sekarang apa rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Kalau sekarang sih Bu yang terpikir oleh saya itu saya akan melakukan asesmen diagnosa Ibu, untuk mengetahui karakter mereka, kemudian profil belajarnya, serta minat dari anak kelas 10 TPSM 1 itu Ibu. Nah saya juga akan nanti merancang model pembelajaran dan media pembelajarannya yang lebih menarik Ibu, sehingga nanti pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih menarik, sehingga mereka lebih aktif nanti dalam berdiskusi di kelas itu rencananya sih Bu. Bagus sekali yang Ibu lakukan. Saya sangat mengapresiasi Ibu. Selain Ibu melakukan asesmen diagnostik tadi dan merancang model pembelajaran yang sesuai, apakah ada lagi yang akan Ibu lakukan? Ini Bu, baru saya ingat Ibu, kemarin kan saya sudah mengikuti diklat tentang pembuatan game pembelajaran Ibu. Jadi saya ingin menerapkannya nanti di kelas itu dengan cara membuat soal-soal pretest ataupun soal post-testnya itu dalam bentuk game nanti Ibu. Karena kalau saya perhatikan itu di kelas pada saat jam kosong itu kebanyakan siswa saya itu lebih sering bermain game Ibu. Jadi saya nanti akan merancang media pembelajaran dalam bentuk game itu Ibu, supaya nanti lebih menarik bagi mereka Ibu. Bagus sekali rencana Ibu tapi dalam memecahkan masalah ini Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan nanti ya Bu ya. Sama-sama Ibu Covid. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu nanti? Rencananya saya nanti malam mulai untuk menyusun lembar survei untuk asesmen diagnosisnya Ibu. Kemudian pada pertemuan berikutnya itu saya akan langsung memberikannya game pembelajaran yang saya rancang itu kepada murid saya Ibu. Akan mencoba dalam menjalankan rencana ini kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan nantinya Bu? Kalau dalam hal ini mungkin saya akan melibatkan guru BK-nya Ibu. Di sini ada Ibu Ori kan, BK di kelas 10 TPSM 1 itu. Mungkin saya akan berdiskusi dan berkolaborasi juga dengan beliau nanti Ibu. Itu bagus sekali Bu Kopit. Baiklah Bu Kopit, kita sudah di akhir diskusi kita. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini Bu? Gini Bu, awalnya kan saya bingung tadi Bu untuk pembelajaran yang saya lakukan di kelas 10 TPSM 1 itu Bu. Tetapi setelah saya berdiskusi dengan Ibu Sonia, itu saya sudah mulai memiliki gambaran apa nanti hal-hal yang akan saya lakukan dalam pemecahan masalah saya ini Bu. Berarti Ibu Kopi sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi ya? Iya Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu ya. Iya sama-sama Bu Kopi. Nanti setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu, saya mau lihat seperti apa perkembangan dari murid dari di kelas 10 ya Bu ya, dalam pembelajaran kimia ya Bu. Iya Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu, tetap semangat ya Bu. Iya, terima kasih Ibu Sonia. Assalamualaikum, selamat
siang Bu Sonia. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu Neri. Tadi Bu Sonia sudah selesai ya melaksanakan coaching dengan Ibu Popit. Alhamdulillah sudah Ibu. Baik Bu Sonia, sebelum penutupan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah melakukan kegiatan observasi nih Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan coaching dengan alur tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan bertanggung jawab, sehingga coaching ini bisa menggali coaching itu Bu Popi tadi untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu Sonia, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Popi tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik gitu. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga Ibu sudah bisa menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Popit sehingga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Popit. Dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan itu berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu, dan lebih memahami lagi alur tirta sehingga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke Bu, demikianlah hasil dari observasi dari saya selaku observer dari kegiatan coaching kali ini. Semoga bermanfaat ya Bu bagi kita hendaknya. Terima kasih Ibu Neri. Assalamualaikum Bu Febi, selamat sore Bu Febi. Waalaikumsalam, sore juga Bu. Ibu Febi baru siap ngajar ya Bu? Ya Bu. Kenapa nih Bu Febi kayaknya wajahnya tuh mumet gitu? Ada Bu Febi lagi ada masalah ya? Masalahnya dengan siswa Bu. Jadi saya barusan keluar dari kelas 10 AT2. Di kelas itu kok siswanya kurang bersemangat belajar. Mereka lebih banyak diam, tidak ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh seperti itu, berarti Bu Febi lagi ngajar, ternyata mereka itu nggak memperhatikan atau mereka sibuk main gitu ya. Jadi mereka tidak tertarik dengan apa yang Ibu Febi sampaikan di kelas. Seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang Ibu Febi harapkan dari, kita kan sore ini berbincang nih Bu Febi, apa yang Ibu Febi harapkan dari pembicaraan kita di sore hari ini? Saya pengen dapat inspirasi, dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, mengenai anak-anak yang kurang bersemangat belajar itu masuk dalam kegiatan pembelajaran. Oh seperti itu, berarti Bu Febi ingin mudah-mudahan dengan bincang ini Bu Febi bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang Bu Febi hadapi gitu. Sebenarnya dari tadi Bu Febi sudah berceritakan bahwa kondisi belajar itu, bagaimana sih sebenarnya harapan Ibu Febi gitu terhadap pelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Kalau harapan ya Bu Neri, harapan saya terhadap murid di kelas itu tentunya mereka aktif dalam pembelajaran. Jadi apa yang sudah saya persiapkan sebelum masuk kelas itu bisa terlaksana. Apa yang sudah saya rencanakan untuk mereka itu bisa dijalankan dengan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi ketika saya ingin mengajak anak itu berdiskusi, jadi mereka mau berdiskusi dengan aktif di kelas itu. Ketika misalnya mereka rancangan pembelajaran saya itu bekerja sama dalam kelompok, semua anak yang ada dalam kelompok itu mau aktif bekerja sama, kan ada orang kerja.
itu. Berarti Bu Febi berharap kondisi idealnya anak-anak ini bisa bersemangat belajar, mengerjakan sesuai dengan rencana yang sudah kita susun ya Bu Febi. Kita sudah susah payah menyiapkan pelajaran, tapi harapan kita ternyata realisasi seperti itu. Oh gitu. Jadi ini Bu Febi, kalau seandainya kita tarik skor nih Bu Febi ya, kondisi belajar yang Bu Febi hadapi ini dari rentang 1 sampai 10, motivasi anak-anak kita itu belajar pada skor berapa itu Bu Febi? Kalau menurut saya di kelas ini mungkin anaknya berada di level di skor 4, Skor 4. karena banyak sekali istilahnya kurang dari separuh siswa atau sebagian siswa itu yang mau nampaknya aktif dalam belajar. Oh, berarti mereka itu baru di posisi 4 ya, berarti masih jauh dari harapan Febi. Kalau misalnya Ibu Febi berharap nih tadi dari posisi 4, Bu Febi berharap kalau kita skor lagi itu Bu Febi berharapnya di posisi berapa harusnya motivasi belajar anak-anak kita ini? Kalau harapannya sekarang peningkatannya itu saya berharapnya di posisi 7 saja duduk Bu Mary. Itu sudah signifikan untuk peningkatannya dari 4 ke 7. Oke, berarti Bu Febi nanti berharap motivasi belajar anak ini berada pada posisi 7. Nah, bagaimana kira-kira langkah yang akan Bu Febi lakukan gitu agar motivasi belajar anak-anak kita ini bisa meningkat gitu sesuai dengan harapan Bu Febi tadi? Mungkin yang bisa saya lakukan yang pertama dulu dengan kegiatan pembelajarannya ya Bu. Tentu saja kegiatan pembelajaran yang saya lakukan saat ini belum menarik minat mereka gitu. Kemudian saya melihat anak-anak itu lebih suka main game di HP misalnya dalam pembelajaran. Itu mungkin bisa juga saya melakukan pembelajarannya dengan menggunakan game itu. Jadi fokus mereka yang dari HP itu bisa teralihkan ke kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, berarti Bu Febi mencoba nanti akan mengambil langkah salah satunya dengan mungkin metode pembelajaran yang lebih menarik atau strategi pembelajaran, lalu salah satunya lagi mungkin mengintegrasikan proses belajar ini ke dalam game karena melihat anak-anak itu lebih tertarik main game. Jadi tadi udah ada langkah-langkah ini yang dilakukan. Jadi kalau nanti tadi ada beberapa, kalau saya lihat tadi mungkin yang mau pertama gitu, yang mau Pak Bu Febi prioritaskan dulu langkah mana yang ingin Bu Febi lakukan terlebih dahulu? Mungkin saya mau melakukan games dulu Bu Eri, karena sepertinya itu menarik bagi mereka gitu. Games mereka suka main dan mereka suka main tentang game di HP atau kadang-kadang mereka main-main di kelas apapun jadi mainan gitu. Jadi sepertinya itu yang mungkin akan saya lakukan pertama kali, mengintegrasikan pembelajaran dengan games di kelas. Oke. Baik, jadi berarti nanti akan mencoba mengambil prioritasnya itu mengintegrasikan pelajaran itu dalam bentuk game ya. Kira-kira nih Bu Febi, kapan mulai bisa Bu Febi lakukan tindakan ini? Lalu ada nggak pihak-pihak yang mungkin bisa membantu dalam kegiatan ini? Mungkin saya mulai persiapannya dari sekarang ya Bu Mary, karena saya lakukan persiapannya dari sekarang untuk pembelajaran minggu depan, di pertemuan berikutnya di minggu depan. Kemudian untuk merancang pembelajaran itu saya bisa saja berdiskusi dengan wali kelasnya, karena wali kelas itu punya banyak informasi mengenai karakter siswanya di kelas itu, sehingga itu bisa jadi pertimbangan saya dalam merancang kegiatan pembelajaran. Kemudian juga saya bisa juga berdiskusi dengan guru BK, karena sama dengan wali kelas tentu guru BK juga punya informasi mungkin yang tidak saya ketahui mengenai murid-murid tersebut, yang juga bisa jadi pertimbangan saya menggunakan kalau saya pilih game apa yang cocok dengan Oke, bagus sekali Bu Febi, rencana yang sangat luar biasa. Berarti Bu Febi nanti akan mencoba berkoordinasi dengan wali kelas, dengan guru BK, samping mencoba mencari mungkin game yang cocok dengan pembelajaran ini. Sekaligus kita memetakan gaya belajar anak ini ya, di BK itu sudah tersedia ya Bu Febi. Baik Bu Febi, kayaknya kita sudah ada di akhir perbincangan kita. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana sesuai dengan apa yang Bu Febi rencanakan.
Kira-kira apa nih yang Ibu Feby dapatkan nih dari hasil perbincangan kita pada sore hari ini? Saya mendapatkan apa ya Bu? Mendapatkan apa yang apa langkah yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Kemudian saya juga apa namanya dapat semangat baru lagi untuk belajar terus karena untuk berinovasi terus karena kita dalam pembelajaran itu tentu harus berusaha untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi itu tentu dengan banyak belajar, banyak melakukan percobaan dan sharing materi informasi dari guru lain yang mungkin pernah mengalami permasalahan yang sama dengan saya. Oke, mantap sekali Bu Feby. Mudah-mudahan apa yang Bu Feby rencanakan bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Saya doakan tetap semangat Bu Feby. Ini adalah tugas kita bersama, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Nanti saya tunggu nih pembicaraan kita selanjutnya, mudah-mudahan rencana Bu Feby berhasil. Oke Bu Feby, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu. Terima kasih sudah memenuhi panggilan Ibu di sore hari ini. Tadi di kelas Ibu lihat kok sepertinya kamu lemas, tidak bersemangat, kurang motivasi. Nah, ada yang mau diomongin ke Ibu? Oh iya Bu, jadi kira-kira ini tuh saya kalau di kelas tuh bawaannya malas Bu. Misalnya pokoknya malas beraktivitas Bu, misalnya belajar, membuat tugas. Pengennya saya itu tidur-tiduran atau misalnya main handphone. Intinya saya malas aja Bu di kelas itu, gitu. Malas di belajar. Oke, berarti lagi malas ya. Lagi kalau dalam belajar berarti lagi masa-masa penurunan motivasi dan semangat belajar. Nah, oke, dari sekarang perbincangan kita di sore hari ini, perbincangan singkat kita ini, harapannya apa? Harapannya saya mau motivasi belajar saya seperti dulu lagi Bu, bisa memperbaiki diri supaya nggak seperti sekarang ini. Sebenarnya saya tidak nyaman juga Bu dengan kondisi sekarang. Berarti ingin memperbaiki diri, kemudian meningkatkan kembali motivasi belajarnya ya, ya Bu. Memperbaiki diri, memangnya sekarang ada masalah apa? Masalahnya kalau di rumah Bu, kan misalnya kita sekolah nih Bu dari pagi sampai jam 3. Kalau di rumah, kalau malam misalnya saya suka main handphone Bu, nonton drama Korea gitu sampai kelar malam gitu. Sering saya lakukan seperti itu, atau saya main TikTok misalnya IG. Pokoknya sering saya menghabiskan waktu dengan handphone saja Bu, dari pulang sekolah sampai nanti dari tengah malam Bu. Dan sampai di sekolah itu saya merasa lelah kan Bu, mengantuk, itu yang sering saya rasakan di kelas. Jadi intinya sekarang ini waktunya lebih banyak untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan belajar, tidak ada hubungannya dengan sekolah. Istilahnya waktunya lebih banyak terbuang untuk hal-hal yang istilahnya tidak berguna ya. Kemudian menurut kamu murid atau siswa yang memiliki motivasi belajar itu seperti apa? Yang punya motivasi belajar itu misalnya datang selalu tepat waktu, kemudian kalau misalnya guru menjelaskan itu menyimak dengan baik, kemudian mengerjakan tugas, selalu ceria gitu Bu. Jadi dalam kelas itu tidak mengantuk, pokoknya semangat itu Bu. Kalau misalnya ada kegiatan itu tidak malas-malasan, itu kalau menurut saya Bu yang punya motivasi yang bagus. Nah, murid murid yang punya semangat belajar itu dia mau mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas ya kan. Jadi kira-kira dari permasalahan tadi itu apa yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi murid yang memiliki motivasi belajar? Kalau menurut saya mungkin seperti ini Bu, tadi saya udah cerita ke Ibu kalau saya tuh sering menghabiskan waktu untuk main handphone, kemudian tidak teratur kegiatan-kegiatan saya. Mungkin kalau menurut saya sebenarnya saya bisa membuat jadwal ulang Bu kegiatan saya dari bangun pagi sampai saya tidur lagi, kapan saya harus belajar, kapan saya harus bermain, menggunakan handphone, itu sebenarnya bisa saya atur gitu Bu.
Berarti dengan menjadwal ulang kegiatan, Ya. kemudian mengatur waktu. Ada lagi nggak yang lainnya? Bisa, menurut saya bisa lagi kegiatan yang lainnya Bu, mungkin berkonsultasi juga dengan guru BK Bu, Berkonsultasi dengan dengan guru BK. Jadi di sini Ibu dapat ada 3 langkah ya. Pertama, jadwal ulang kegiatan, mengatur waktu, kemudian berkonsultasi dengan guru BK. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini, mana yang paling mungkin dilakukan pertama kali? Kalau untuk sekarang ini yang pertama sekali akan saya lakukan itu untuk mengatur waktu Bu, membuat schedule ulang kegiatan mulai dari pagi sampai nanti tidur lagi. Berarti mereschedule kegiatan, kemudian mengatur waktu. Ya. Nah, untuk melakukan kedua hal ini, apakah kamu perlu bantuan orang lain? Ya Bu, salah satunya mungkin dengan orang tua saya Bu, dengan Ya. ibu saya, karena kan ibu saya sering tuh Bu mengingatkan misalnya pada saat saya di rumah gitu, saya jam berapa tidur, pun sebenarnya saya sudah tahu jadwalnya, cuman kadang-kadang perlu juga diingatkan. Kadang saya teledor, misalnya tidurnya jam 10, nanti kalau tidak diingat oleh ibu saya Bu, saya tetap main handphone misalnya sampai jam 12 sampai jam 1 gitu. Oke, berarti dengan bantuan orang tua ya. Iya Bu. Jadi diingatkan dan dibimbing oleh orang tua untuk melakukan jadwal kegiatan yang sudah dirancang. Nah, Neri, dari bincang-bincang kita ini yang kamu dapatkan apa? Yang kamu rasakan sekarang apa? Yang saya rasakan, saya merasa lega Bu, istilahnya saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan terutama kepada ibu kan. Saya merasa seperti ini, lalu saya lebih yakin dengan solusi yang akan saya ambil. Mudah-mudahan kondisi motivasi belajar saya bisa kembali lagi seperti dulu. Oke, jadi kira-kira kapan mau dilaksanakan rencana ini? Mulai dari sekarang Bu, habis ini kan kita pulang Bu, Iya. nanti malam saya akan coba susun schedule saya mulai dari besok pagi sampai nanti saya tidur lagi, keesokan juga saya mau atur lagi seperti itu. Oke, baik. Jadi mulai dari sekarang disusun lagi jadwalnya, kemudian diatur lagi waktunya. Oke, terima kasih sudah memenuhi panggilan Ibu di hari ini. 3 hari lagi kita ketemu lagi ya. Ibu ingin tahu bagaimana tindak lanjut yang sudah dikerjakan untuk mengatasi masalah pada saat ini gitu. Terima kasih ya. Silakan kembali ke rumah. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Oke, berarti